Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semuanya? Sehat ya, oke. Setelah Bapak perkenalkan dengan yang namanya persamaan regresi atau kita merunut ke belakang bagaimana pola dari suatu fenomena yang kita kenal dengan sebutannya regresi, maka kita ingin melihat lagi syarat-syarat terpenuhinya sebuah yang kita sebut perkiraan atau kita sebut dengan prediksi atau kita sebut dengan ramalan atau kita sebut dengan harapan, ya, yang hari ini kita bicara terkait normalitas data. Oke, sebuah fenomena itu haruslah bersifat normal, tak dibuat-buat dan tak diharapkan. Apa contohnya hari ini? Kalau kita normal saja kehidupan kita, maka kita akan menjadi lempeng dalam berkegiatan. Tapi kalau kita membuat suatu keadaan, maka kita stres sendiri. Itu dalam bentuk ilmu psikologi, kejiwaan. Dalam belajar ekonometrika, khususnya dalam bidang ekonomi, kita harus mengenal yang namanya itu apakah fenomena ekonomi hari ini dibuat atau memang alami dari kejadian di masyarakat. Kita kenal istilahnya adalah normalitas data. Ya, kita masuk ke slide pertama. Maka lahirlah materi yang disebut dengan uji normalitas. Oke, poin pertama. Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengecek atau memeriksa atau melihat apakah data penelitian kita berasal dari populasi yang sebarannya apa? Apa artinya nih? Kalau dalam ekonomi kalian kejadiannya normal. Kalau ini adalah sebarannya normal. Artinya datanya itu nantinya, ya, rata-ratanya itu adalah data yang paling banyak yang terjadi saat kita memotret sebuah peristiwa dalam bentuk baik data series maupun data section. Tahu data series kayak mana? Data series? Apa Uli data series? Tak lupa. Apa data series? Nanti Bapak kasih buku lah, baca-baca datanya. Apa itu data series? Nanti buku itu difotokopi lah ya kalau ada rezeki fotokopi, kalau nggak ada cukup nanti diletakkan di HP atau di nanti buka ya. Dalam waktu tertentu. Data section apa Miranda? Nah, ini pelajaran pertama nih. Data section apa? Apa? Data section. Oke. Kalau data series kita melihat kurun waktu ke belakang, sedangkan data section kita melihat dari fenomena yang bersifat kumpulan dari entitas-entitas lainnya yang kegiatannya hampir sama. Ya, tadi. Oke, paham ya? Yang kedua, uji ini perlu dilakukan karena semua perhitungan parametrik memiliki asumsi normalitas sebaran. Artinya ini. Dia mengatakan di sini, kenapa ini perlu dilakukan? Karena dalam statistik itu pasti nilai rata-rata yang banyak ditemukan pada datanya. Nilai rata-rata yang banyak ditemukan pada datanya.
Oke, lanjut. Poin ketiga. Formula atau rumus yang digunakan untuk melakukan suatu uji atau tes misalnya dibuat dengan mengasumsikan bahwa data yang akan dianalisa atau dianalisis berdasar dari populasi yang sebarannya normal. Apa artinya tadi? Yaitu yang kita banyak nanti juga adalah yang dalam bentuk range rata-rata. Oke. Ya, artinya di sini kita membuktikan apakah benar nggak range rata-rata itu yang paling banyak datanya atau tidak. Nah, nanti kita lihat. Data yang normal memiliki kekhasan. Nah, pertama, seperti min, median, dan modus memiliki nilai yang homogen, artinya hampir sama atau bisa sama. Kalau kita buat dia memakai namanya range nantinya. Range, tahu range kan? Data sekian berapa jumlahnya? Nah, data sekian berapa jumlahnya? Nanti kita buat ya. Selain itu, juga data normal memiliki bentuk kurva yang sama. Apa artinya dengan istilahnya bell curve? Kurvanya berbentuk bell. Nah, tahu kemarin kita bilang parabola terbuka di bawah, ya. Parabola curve, ya, beliau open, terbuka ke bawah. Oke. Dengan mengasumsikan bahwa data dalam bentuk normal, analisis statistik baru bisa dilakukan. Setelah kita tahu data kita normal, baru kita bisa melakukan analisis statistik. Pak, kok nggak ini diajarkan dulu, Pak? Bapak ingin kawan-kawan bisa dulu mengerti dan paham dan tahu bagaimana mencari regresi secara manual. Nah, jadi kalau normal data kita, baru kita bisa melaksanakan yang namanya itu analisis statistik. Artinya, kita bisa menjelaskan secara ilmiah fenomena yang kita lihat dan kita bisa memprediksi ke depan apa yang akan terjadi. Itu disebut dengan analisis statistik. Kalau bahasa negeri antara disebut dengan dukun modern yang tidak ilmu hitam, tapi ilmiah. Ya. Oke, cara melakukannya adalah dengan menggunakan pertama bisa memakai analisis G-square atau analisis Kolmogorov-Smirnov. Ini nanti kita bicarakan. Ya. Nih contohnya. Ini contoh dari bentuk data yang normal. Ya, ini yang disebut tadi apa namanya? Bell curve. Kurva berbentuk bell atau lonceng. Nah, ini itu bentuk lonceng. Bentuk lonceng nggak nih? Garis ini bentuk lonceng ya. Nah, gini dia. Kenapa yang nilainya banyak atas? Karena ini adalah range nilai rata-rata. Oke. Coba kita buat dulu. Ya, coba kita buat. Silakan dibuat data yang tadi. Miranda, tulis data tadi. X, data X aja dulu. Tulis data X. Data tadi. Mana data X-nya tulis? Ayo, mana data X-nya tulis itu? Kita buat bell curve-nya. Ya. Ayo, buat bell curve-nya. Nah, sama-sama kita lihat bell curve-nya. Yang kalau lebih gampangnya disebut dengan histogram. Ya, wah.
Buat aja dulu, nanti kita buat Y-nya lagi. Apakah Y-nya dan X-nya itu memiliki yang kita kenal adalah berbentuk bell curve. Apa? 1,5. Oke. Oke. Nah, Pak, bagaimana caranya membentuk bell curve-nya? Data itu berapa? 1,5. Berapa nih? 1,0, 1,8, 4, 1,3, dan 2,0. Oke. Jadi, kita coba tersebut ya. Ini data kita. Oke, range. Oke, ini quantity atau jumlahnya. Karena kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, maka kita harus tahu dulu range-nya. Range-nya apa kita ambil? Mau apa kita ambil? 0,5 kah dari 5 jarak, 10 jarak, atau berapa jarak kita ambil? Kita ambil aja 5 jarak ya. 5 jarak. Berarti di sini 0 sampai 5. Ya. Ini 0,5 sampai 1. Ini 1 sampai 1,5. Ini 0,5 sampai 2. Ini sampai 2,5. Ini sampai 3. Berapa data yang ada di antara 0 sampai 0,5? Berapa jumlahnya yang di sini? Hah? 1. Kata ini 1, 2, 3, 4, 5. 1. Di sini dia. Berapa jumlah data di antara 0 sampai 1? Berapa banyak? Mana dia? Hah? Mana dia? Enggak? Hah? Ada. Mana yang sini data antara 1 sampai 1,5? Berapa banyak jumlahnya? 2. Mana yang sini data 1,5 sampai 2? Berapa banyak? Ada? Tidak? 2 sampai 2,5 ada berapa banyak? Berapa banyak? Ada? Enggak? 1,5 sampai 2. Ini harusnya diberi ke 2,1. Tapi ini ada 1. Ini tidak. Dari 2,5 sampai 3 ada enggak? Berapa? 1. Maka kalau kita membuat cek, berbentuk kita ya, berbentuk cek. Nah, untuk cek. Berarti secara bentuk datanya
data yang kita miliki bisa kita sebutkan dengan berdistribusi norma. Satu caranya baru. Kedua, dibilang di sini. Ya, tadi dibilang. Data min rata-rata dengan data median dan data modus homogen. Hampir mirip. Ya, ya. Berapa minnya? Cari minnya, berapa nilai minnya? Ayo sama-sama cari, berapa nilai minnya nih? Total X dibagi 6, berapa? Berapa minnya nih? Ayo. Berapa minnya? 1,1,5 sama kan? Nah, media. Kalau kita urutkan, yang terkecil berapa? 0,4. Atau kita bilang berapa? Kita media tahu? Lalu lupa kan? Nilai tengah dari data yang nanti kita urutkan dari kecil sampai besar. Kita urutkan. Nah, berapa lagi? 1,0. Berapa lagi? Hah? 1,3. Berapa lagi? 1,5. Berapa lagi? 2,0. Berapa lagi? 2,8. Oke, lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 6, kita nggak bisa ngambilnya langsung. Gimana caranya kemarin? Gak lupa? Gak lupa? Gak lupa. Jangan. Kalau 6. Kita bagi 6 dibagi 2 berapa? Total data berapa? 6. Dibagi 2 berapa? 3. Berarti bisa. Tapi ini nggak tengah. Maka caranya adalah dengan ditambahkan yang sebelah kanannya. Baru dibagi 2. Nah, 1,5 dibagi 2. Berapa nilainya? Berapa? 1,3 ditambah 2,5. 1,3 ditambah 1,5 dibagi 2. 1,4 kan? 1,4. Jadi 1,4 itu yang sudah homogen kan? Homo? Oh iya. Letaknya data 1,5 1,5. Nah, 1,4 yang median. Kalau dari cara yang manual. Kedua, apa lagi? Modus. Apa itu modus? Hah? Lupa lagi. Itu min. Modus. Yang paling sering muncul. Kalau kita range yang sering muncul, range-nya 1,5, 1,5 dan 1,3. Berarti secara 4 pendekatan dia sudah normal. Datanya X sudah normal. Sekarang buat data Y. Yuk, buat data Y. Siapa mau? Buat data Y. Normal nggak datanya? Kita nggak usah dulu pakai yang uji-uji ini, nggak usah Pak. Kita pakai yang sederhana saja, tapi memahami kawan-kawan. Ayo, lihat data Y. Ini histogramnya dulu, rata-ratanya, buat minnya, buat modusnya nanti. Pilih Bing-nya. Yang penting itu memilih Bing. Apa itu Bing? Lemari-lemarinya. Kan bapak-bapak lemarinya 0 sampai 5 artinya 5 jarak apa buat. Nah, data Y kita berapa?
Yuk, berapa data Y kita? Yuk, silakan buat. Secara empat pendekatan ini, nilai X kita normal. Karena terpenuhi tadi yang dibilang. Histogramnya bel, nilai minnya itu ada di nilai right yang tengah, ya, yang terbanyak. Mediannya juga ada di sini, modusnya juga ada di sini. Ayo cari. Ini pendekatan sederhananya. Ayo, ada yang bisa? Ayo. Ini pelajaran yang kemarin, tapi ketika lagi kita menganalisisnya memakai statistik data. Ayo, berapa nilainya? Berapa nilainya? Berapa nilainya? 3, lagi. 2,4 lagi. Berapa? 5,4 berapa lagi? 1,3 berapa lagi? 2,9 berapa lagi? 4 berbagi. Oke. Terus itu. Min yang berapa? Berapa min Y-nya? Ayo. Berapa min Y-nya? Berapa? Bagi aja, dibagi 6 berapa? Hah? 3,4 ah? Nih, oke. Kita buat lagi histogramnya. Kita lihat nih. Yang paling penting itu membuat min-nya ya. Buat lemari-lemarinya. Ini kata tertulis 1,9. Akhir berarti di sini kita bisa buat nilai. Kita ambil nilainya patoknya 10. 10. Di sini quantity, di sini ya data. Oke. Kita buat. Kalau di sini 0, kalau tiap koma berarti jalan sebelumnya ada 1. Kan 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai 1. Pilihnya tuh, setelah nilai 1, ini kan jalan seluruh ya. Karena kita berada di sini, ini ada koma. Berapa lagi di sini itu? Wah, di sini di sini di sini gagal 6. Oke, kita lihat. Data dari 0 sampai ke 1 ada. Kok data 1 sampai ke 2 ada berapa banyak? 1. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi sini nilainya ya. 1. Oke, data dari 2 sampai ke 3 berapa banyak? 2. Oke. Data dari 3 sampai ke 4 berapa? Berapa? Mana dia? 36. Masa
Tuh. Data dari 4 sampai ke 5 berapa? Satu. Data dari 5 sampai ke 6 berapa? Satu. Oke, maka bisa kita sebutkan dia sudah juga terjadinya huruf K. Yang mana yang mana 2 2 sampai 3 letaknya di sini. 2 sampai 3. Nah, ini bertentangan nih. Y-nya 3,44 nggak masuk sini. Y-nya masuk di sini. Di sini. Nah, berapa modusnya? Modusnya yang banyak 2 sampai 3. Oke, betul. Kan? Ada berapa nilainya? 2,8 dan 2,9. Berapa nilai tengahnya? Nah, ayo kita urutkan. Dari berapa nih urutnya? 1,9. Berapa lagi? 2,8. Berapa lagi? 2,9. Berapa lagi? 3,6. Berapa lagi? 4,3. Berapa lagi? 5? 5,4. Kita cari tadi kalau dia genap, kita bagi 2. Mana letaknya? Di 3. Jadi di tengah ini letaknya. Berarti 29 ditambah 36 dibagi 2. Berapa? Ini cara menginterpretasikannya lagi. Luar itu apa? Cuma cara mencari-cari itu kan. Berapa? Berapa? 3,25. 3,25. Enggak di sini ya. Kita dekat X tadi. Kalau X betul semuanya kan? Letak X. Tidak itu ya. Oke, kita cari lagi ini median. Kita cari mu-nya. Mu-nya berapa tadi? Nilainya di sini kan? 3,14 ini kan? Anggaplah 2,9. Nah, di sini masih nilainya. Oke, mu-nya ada di rank 2 sampai di 3. Oke, mu-nya betul. Yang pertanyaan kita ini nggak sama, ini nggak sama. Berarti terbantah karena Y itu berdistribusi nol. Berarti data Y kita tidak normal. Bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Berarti tidak normal. Maka dikenal hal ini dengan interpretasi mesin 2. Oke, ayo buatkan nilai residualnya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kan udah dapat tadi kan persamaannya kan? Tadi berapa persamaannya? Kan dapat cek persamaannya itu berapa tadi? Y sama dengan 1,26 ditambah 1,48 dikali X. Ini Y-nya ya. Y-nya sekarang 1,26 ditambah 1,48 X. Ayo, cari residualnya masing-masing. Urutkan. Residual 1, residual 2. Ayo cari. Ini Y-nya. Nah, ini Rizky nomor 2 dan 6. Ayo, pertama. Ayo. Berapa nilai prediksinya? Itu kurangi. Berapa residualnya? Ayo, cari. Ayo, dicari kawan-kawan.
Ayo dicari itu nilainya. Itu persamaannya. Jadi kalau tidak sama, data X kita nggak normal, data X kita normal, data Y kita nggak normal, maka kita buat namanya interpretasi residual. Ya, berapa? Satu sampai 1 5 Parit, 24, 26 Rizky, 3 Isna, 4 Miranda. Ya, Isna. Ayo, berapa? Kita nggak sampai ke uji-uji kolmograf ya, kita ini aja kita selesaikan dulu. Berapa kalian paham cari secara manual dulu. Ini iya begitunya ya, mana residualnya? Itu dari residual. Nah, berapa residualnya? Ya, kurangi. Berapa tuh? Oke, berapa? Oke, lanjut. Ya, ayo, ayo, ayo. Nah, berapa ke Anda? Yuk, prediksinya. Oke, kita lihat lagi. Kalau sampai dalam Miranda mana residualnya? Ini baru prediksi, mana residualnya? Kurangnya aja. 1,9 kurang 1,852. Berapa? Pak?
Oke. Nah, kita punya kesimpulannya apa? 0,12. Artinya selisih dari Y dikurangi prediksi 0,06. 0. 0,08 minus 0,28. 0,08. Mana nilai paling kecil? Minus 0,28. Yuk kita buat residual. Kita pusing dulu. Kita buat interpretasi residual. Interpretasi residual. Minggu depan baru kita bicara pakai alat untuk pengurus skema. Berapa kita ambil dananya? Berapa kita ambil B-nya? Yang paling kecil adalah 0,28. Berarti kita ambil berapa nih? B-nya. Di sini kita buat minus 1, ini 0, ya, ini 0. Kita ambil berapa bagusnya nih? Minus 1. Kita ambil di sini 5 aja lah ya. Kita lihat di sini dulu. 0,82. Kita ambil 2 aja. 2. Minus 1. Minus 0, minus 0,80. Ya. Wah nih, di sini 0,0000. Salah masih ini. Ini minus 0,28. Di sini kita buat ya sini. Minus 0,5 minus. Di sini 0. Di sini susah udah. Saya buat ini susah. Minus 0,25. Ini oke. 0,25 5. Di sini 0 minus 0,5 minus 0,25 karena dia sistemnya 25 berarti sini jadi 0. Di sini berapa? 0,25. Di sini 0,5. Di sini 0,75. Betul kan? 0,25, 0,5 minus 0,5 ini minus ya. Minus 0,25, 0, 0,25, 5, 0,75. Ya. Untuk dari nilai 0, minus 0,5 sampai 0,25 ada berapa? Ada? Ini kan minus 0,28. Iya kan masalah itu dia. Selalu lupa dia. Bila anak ini. Ya, satu. Oke. Itu lagi di antara 0,25 sampai 0. Berapa adanya? 1. Enggak ah? Hah? 0 itu yang di atas. 0 sampai 0,25 berapa? Berapa bacanya? Berapa bacanya? Nih, pertama ini 1. Ya kan? 2, 3, ini lagi. 4. Sudah bacanya kamu? 4. 4. 0,25 sampai 0,5 ada? Ada? Mana dia? 0. Ini 0,048. 0,048. Ini 0,04.
Berarti nggak ada lagi. Nih, ya, berarti dia cuma dua data. Nah, kalau kita buat, nah, ini kita salah ping ya. Coba kita buat ping baru. Ping baru lebih detail lagi dapat pingnya. Dapat pingnya lebih detail kan susah itu ping ini susah kan. Ya, kita ambil pingnya tuh ini berapa nih? Ini C, nomor berapa? Berarti kita ambil aja dia itu 0 minus minus 0,5 sini minus 0,4 sini minus 0,3 sini minus 0,2 sini minus 0,1 sini 0,1 ini minus ya. Ini 0,2 ini 0,3. Oke. Kita lihat di sini. Dari 0,5 sampai 0, minus sampai minus 0,4 ada kotanya? Enggak. Dari 0,3 sampai 0,4 sampai 0,3 ada kotanya? Ada. Dari 0,3 minus 0,3 sampai minus 0,2 ada kotanya? Ada? Berapa? Mana dia? Tuh. Ini harus. Inilah kerja komputer. Kerja komputer. Nah, dari 0,2 sampai 0,1 minus 0,1 ada? Ada ya. 0 minus 0,1 sampai 0 ada? Ada ya. 0,1 sampai 0 sampai 0,1 itu ada? Mana? Nih. Ya kan? Ya kan? Satu. Oke. Dari 0,1 sampai 0,2 ada? Mana? Nih. Oh, ini sama ini kan? Dia ada tiga dia. Ada tiga kan? Tiga dia itu pandai juga ya semuanya. 0,1 sampai 0,2 ada? Satu. Berarti 0,2 sampai 0,3 ada? Ada? Enggak? Ini baru saja kita bilang dia berbentuk lonceng. Normal. Ayo sekarang cari mediannya. Berapa min residu? Berapa? Yuk jumlahkan semuanya. 0,12 ditambah 0,06 ditambah 0, hasilnya juga 0. Kalau hasilnya 0, berarti nilainya adalah 0. Ya kan? Mana modusnya lagi? Mediannya. Kalau kita lihat median di sini, di mana mediannya? Di sini. Habis ini, habis minus 0,08, 0,08, 0,06 berapa ya? Di sini, ini, ini baru ini. Mana gitu? Temukan. Minus 0,28. Setelah itu berapa lagi? Setelah minus 0,28 berapa? 0,4 lah. 0,48. 0,048. Setelah 0,48 berapa lagi? 0,0 berapa? 0,06. 0 ya? 0. Ini sini nih, ini sini 0. Terus 0,048. Baru 0,06. Baru 0, berapa lagi? 0,08. 0,08 dan 0,2. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba
Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam. Di sini. Tambahkan ini. 0,08 ditambah 0,06. Bagi 2. Itu nilainya. Berapa nilainya? Ayo, berapa nilainya? Berapa? Mediannya adalah berapa? 0, 0, berapa? 0,054. Oke, modusnya. Ini modus. Yang paling banyak sudah rank ini kan. Tiga. Ya, sini, ini tiga. Ketiga modusnya di sini. Itu ranknya 0,0 sampai 0,1. Nah, ini pasti. Pertama, nilai rata-ratanya 0. Ya kan? Apapun 0 kalau dibagi apapun tetap hasilnya 0. Cobalah. 0 bagi 6. Berapa? 0 bagi 6 berapa? Coba deh. 0. Nah, di 0 rata-ratanya. Oke. Mediannya 0,054. 0,054. Sini kan? Ya kan? Nah, modusnya 0,0 dan 0,1. Sini kan? Modusnya. Berarti secara residual nilainya 0. Berarti bisa kita lakukan untuk interpretasi dalam kegiatan statistik. Di sini dijelaskan ya, uji normalitas biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval atau rasio. Nah, ini kita pakai apa sekarang nih? Interval. Kita intervalkan data itu. Ya, kan kita intervalkan nih, 0 minus 0,5 sampai 0, minus 0,4. Ini susahnya. Maka nanti kalau komputer dia cepat di kalau kita kan mikir aja. Kalau komputer kan ada sistemnya. Oke. Lanjut ya. Nah, nih, untuk menguji normalitas itu ada namanya Kolmogorov-Smirnov dan chi-square dan sebagainya. Ini caranya ya. Ini besok dibaca besok. Nah, ini konsepnya. Ini konsep yang disebut oleh Kolmogorov-Smirnov, yaitu dia ingin menguji apakah sebaran normal itu sama nggak dengan yang terjadi pada regresi kita. Nah, di regresi diuji nanti. Nah, ini kita gunakan SPSS menggunakannya. Oke. Jika nilainya itu di bawah 0,05, itu disebutnya terjadi yang namanya itu apa? Normalitas, ya, atau tidak normal. Kalau nilainya itu di atas 0,05 atau mendekati 1, maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Nah, ini bisa kita pakai data ya. Penerapan uji Kolmogorov-Smirnov adalah bahwa jika signifikannya sama dengan 0,5 ke bawah, berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku. Berarti data tidak normal. Jika signifikansinya di atas 0,5 berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang diuji dengan data normal baku. Artinya data kita normal. Ya, ini cara mencarinya. Mau mencarinya secara manual atau pakai komputer? Hah? Manual? Tidak ada orang yang manual. Ya, minggu depan kita cari secara manual. Bapak tunggu penjelasan dulu. Bapak hari ini caranya ini dulu. Pakai min, pakai histogram, pakai median, dan pakai modus. Besok kita cari dia pakai
secara manual. Oke.